Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beginilah gambaran tantangan yang akan kita hadapi sebagai murid dan utusan Yesus. Dalam hidup kita setiap hari juga sering dan selalu kita alami. Ketika kita mau berbuat baik dan benar, baik masalah tujuan, benar masalah cara. Tapi seringkali orang rancu, yang penting baik Romo, walaupun dia berbuat jahat, berbuat curang, menipu, bohong, seringkali orang menghalalkan cara. Yang penting tujuannya baik. Oh, secara moral itu salah, itu dosa. Karena itu ketika kita mau berbuat baik dan benar, ternyata selalu ada orang yang rasani, selalu ada orang yang marah, yang sirik, yang dengki, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi orang itu membenci kita karena kita berbuat baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih, jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus. Roh Kudus dan para malaikat akan selalu menyertai dan memberkati kita, akan selalu menjaga dan menuntun langkah hidup kita. Percayalah, rencana dan rancangan Tuhan pasti terjadi, yakni rancangan damai, rancangan sukacita, dan juga rancangan keselamatan bagi semua orang.